dulu lah. Ngopi dulu. Pusing saya. Iya. Ngopi dulu Bang, ngopi dulu. Oke, kembali ketemu lagi sama saya Bang Lutfi. Kali ini saya ketemu teman lama saya. Sekarang usahanya adalah travel dan charter. Rental Bang, rental. Oh, rental. Sorry. Rental dan Rental and charter. Oh yes, alright baby. Arta Jaya Trans. Oke, yang beralamatkan di Jalan Raden Katong nomor 23, Singosaren Jenangan Ponorogo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Di musim pandemi ini usaha masih lancar Bang? Alhamdulillah, empet-empetan. Emang Semua sama. Emang Iya. rata-rata Rata-rata. usaha-usaha kayak gini Iya, ya di iya. musim-musim pandemi kayak gini ya. Ini Gimana lah, rata-rata? gini, pariwisata untuk akhir-akhir ini mati suri guys, antara hidup dan mati gitu kan. Oke. Bagi teman-teman yang tahu dunia travel dan charteran, mungkin banyak ya yang lebih berpengalaman, tapi salah satunya yang tahu di bidangnya itu mungkin lebih jelas problematikanya gimana. Untuk problematikanya di tahun-tahun ini kan ya karena ada virus yang menurut saya itu kurang jelas ya. Kurang jelas ini gimana Bang? Gini ya, Kurang karena kan jelas. ada pro dan kontra masalah masalah apa COVID ini kan ya. Ya, penanganannya atau kebijakannya Pak? Kalau ini pun ya kita kurang paham gitu kan ya, karena kita kan juga mengikuti peraturan ya dari pemerintah gitu kan ya. Oke, itu mungkin dari sisi pandeminya. Kalau Iya. untuk dari Usahanya usahanya sendiri, sendiri ya jelas yang pertama dari kita ya nggak bisa leluasa seperti dulu gitu kan. Penurunannya pun sangat drastis gitu, karena ya dari trayeknya pun udah sulit. Terus mau keluar apalagi ke tempat pariwisata gitu kan. Nah ini kan banyak yang ditutup tempat pariwisata dimanapun nah, lah, karena guys. iya, jadi kalau orang mau charter atau rental mobil ya mau dibawa kemana gitu loh, jadi kan ya agak susah juga gitu. Oke, di tempat wisata ya, sampai sekarang tuh ada beberapa yang masih dibuka Bang ya. Tapi banyak juga yang ditutup. Ya. Itu jadi problem utama itu. Iya benar. Dalam charteran. Iya. Jadi untuk mengatasi itu solusinya gimana Bang? Untuk mengatasi itu tanya pada pemerintahnya gitu kan. Dan kita mau gimana kalau kita kan jelas untuk reservasi selalu dibuka untuk charteran, untuk wisata, untuk rental mobil dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau dari dinas terkait atau pemerintah yang menangani itu tetap seperti itu ya gimana lagi gitu kan. Kita kan juga nggak bisa jalan gitu. Jadi mungkin lah solusinya ada yang lain, mungkin cari daerah-daerah Saat ini misalnya kita ya mungkin lah itu jalannya ya daerah lokal yang seperti ini, karena banyak di luar sana di kota-kota luar sana kan juga masih menerapkan seperti PSBB seperti ya seperti itulah kan gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya kita kalau ada yang lokalan ya kita jalankan lokalan, karena kita kan juga ingin ini terus berjalan gitu kan. Ya nggak bisa stuck di sini, karena ya gimana ya, saya melihatnya dari kita sebagai pengusaha kecil gitu kan yang masih merintis lah kasarannya. Itu kalau ada pandemi seperti ini, ada peraturan seperti ini juga kesulitan gitu kan. Seperti itu. Jadi harapan Abang ini untuk pemerintah dan juga kaula muda di era pandemi ini agar bisa saling berjalan Abang. Jadi pemerintah itu juga bisa melakukan protokolnya, jadi Abang juga bisa melaksanakan usaha Abang. Itu gimana Bang? Kalau harapan saya untuk saat ini ya apa ya, bisnisnya bisa berjalan kembali gitu kan. Nah terus untuk pemerintah juga kalau ada peraturan ya kita sebagai masyarakat ya sebisa mungkin kita menerapkan sebaik mungkin gitu, mengikuti
protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi ya dari kita sendiri berkeinginan ya solusinya kalau seperti ini ada apa ya namanya, ya ada peraturan, ya harusnya ada solusinya untuk kita sebagai pembisnis kecil gitu Pak. Berarti abang biar bisa jalan juga, pemerintah juga bisa Ya, jalan juga. dan semoga aja pandemi yang seperti ini ya kan untuk saat ini ya cepat berlalu, cepat selesai, Indonesia aman, Amin. Indonesia nyaman, sehat semua, nggak ada pandemi yang seperti ini lagi gitu kan. Emang abang ini udah usaha di bidang rental dan charternya berapa tahun bang? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya belum lama gitu kan. Saya terjun di dunia pariwisata itu baru 4-5 tahun Bang. 4-5 tahun udah lumayan guys ini kan. Itu baru Bang, itu masih banyak senior-senior saya yang di atas sana gitu kan. Di luar sana itu masih banyak orang-orang seperti saya tapi yang udah lebih dulu berjalan. Jadi yang lebih paham ya yang ada di luar sana gitu. Saya cuma mengikuti di alur di belakangnya aja gitu Bang. Iya. Jadi dari selama merintis karir abang dalam usaha bidang rental dan charter ini yang menurut abang yang problematika yang paling besar ini apa bang selama dari mungkin abang udah lama itu merintisnya? Kalau problematikanya di dunia pariwisata ya kan. Yang pertama ya seperti ini kayak ada pandemi. Ini paling paling berat ini Pak. Paling berat ini Pak. Karena ya apa ya? Gimana kita mau jalan gitu kan? Kita mau jalan kalau pariwisatanya tutup, terus mau ada acara yang seperti ini itu dibatasi gitu kan. Contoh lah paling kecil gitu kan. Itu seperti charter acara temanten gitu kan. Nah, itu acara temanten biasanya sekali berangkat itu bisa kalau pakai elef itu bisa 4, bisa 3 gitu kan. Kalau sekarang itu udah 1 aja itu udah alhamdulillah. Ya alhamdulillah bisa jalan gitu kan. Kalau dulu sebelum pandemi ini ya kita ya seperti itu. Nah, iya lancar banget. Emang banyak problemnya nih bang di daerah pandemi ini. Jadi bisa 4-5 mobil sekarang tinggal 1 sudah alhamdulillah. Ya untuk pandemi yang seperti ini sebenarnya ya penurunnya sangat drastis ya. Sangat drastis banget karena sebelum ini pun malah nggak bisa jalan sama sekali gitu. Yang awal-awal corona kemarin. Iya, awal-awal pandemi itu berapa bulan ya, sekitar 6 kalau nggak 7 bulan itu benar-benar nggak bisa jalan kita. Itu karena memang dari pemerintah emang udah menerapkan lockdown. Nah ya benar-benar ini benar-benar nggak boleh keluar waktu itu guys ya. Itu benar-benar waktu pusing-pusingnya pusing-pusingnya iya kan karena banyak di sosmed juga gitu kan ada meme-meme yang ada di luar sana gitu kan tentang dunia pariwisata seperti apa gitu kan ya pasti kan di masyarakat awam pun juga tahulah seperti apa di dunia pariwisata waktu itu gitu kan ya sekarang itu ya sedikit-sedikit ya alhamdulillah lah ya masih bisa jalan gitu kan karena ya waktu awal-awal itu udah benar-benar macet gitu kan. Jadi untuk abang selama merintis karir itu banyak ya orang yang ngatain atau mungkin meragukan usahanya abang waktu apalagi waktu pandemi itu gimana tuh abang, apalagi ya abang kan ini kan harus jalan terus nih mobil nih. Nah gimana kopi pusing saya kopi dulu bang kopi dulu itu kan waktu ini cerita sedikit ya bang waktu merintis itu ya lucu aja gitu dari modal benar-benar nggak punya modal gitu kan modalnya nekat doang lah intinya gitu terus banyak orang ngatain mungkin dia bisa gitu. apa mungkin remehin lah yang banyak yang remehin seperti itu terus ya prinsip saya ya kebanyakan meme di luar sana gitu kan ya cocote tonggo gitu kan ya itu kan omongannya tetangga omongannya tetangga itu kan jadi semangat juga intinya kalau kita ya kalau bahasa Jawanya kebal paido lah atau kebal cacian jadi emang harus mental baja karena ya namanya juga pengusaha apalagi merintis dari nol gitu kan kalau nggak seperti itu ya nggak mungkin jalan kebanyakan kan orang-orang di luar sana baru dikatain di luar udah don seperti itu kan banyak gitu banyak jadi mungkin
udah usaha satu katain nggak bisa jalan pindah lagi usaha satu. Nah, iya. Jadi lama-lama itu nggak jalan-jalan usahanya. Jalan. Jadi Itu baru sama aja gitu. lari dari permasalahan kan gitu. Ya sebisa mungkin untuk anak-anak muda yang ingin berbisnis ya dipikir dulu hobinya di mana, ininya di mana. Habis itu ya biasalah namanya bisnis naik turun kan gitu. Itu udah biasa gitu kan menurut saya seperti itu. Dulu pernah kasus juga sebenarnya saya itu ada kasus yang aman berat gitu kan di dunia kan. Mungkin banyak yang di sana di luar sana juga mengalami seperti saya kasus-kasus mobil digadaikan atau seperti apa gitu kan. Iya bang, itu serius itu mobil digadaikan itu saya udah down itu udah nggak pengen lah karena apa ya, ingin untung dikit aja susah gitu kan, ingin untung dikit udah dijegal sana. Nah itu udah down, ingin lari lah, ingin pindah bisnis ke yang lain, terus mikir-mikir lagi ya kalau sama yang sekarang kalau enggak ya kan lebih parah lagi gimana, ya udah kita stuck di sini satu ini, kita fokus, namanya usaha pasti ada jalannya, ada turunnya, ada permasalahannya pasti ada lah, namanya orang bisnis gitu kan. Itu emang abang ini emang udah kebal ini, udah teruji juga ini di sekian tahun perjalanannya dalam usahanya. Oke bang, ini saran abang ini untuk kaula muda pemerintah biar menghadapi pandemi seperti ini bang. Oke, ini untuk pemerintah dulu ya. Sarannya ini gini. Kalau untuk pemerintah sarannya ini ya sebagai saya pribadi ya semoga dalam kasus yang seperti ini nggak dibesar-besarkan gitu kan. Terus kalau emang ada aturan itu ya harus ada solusinya gitu kan. Jadi dari kita pengusaha kecil ya tetap bisa jalan gitu kan, karena kalau ada peraturan nggak ada solusi kan ya nggak percuma gitu. Itu untuk pemerintah. Atau kaula muda nih bang, untuk anak-anak muda yang suka bisnis ini ya, saran saya kalau kalian ingin berbisnis ya kan, satu aja fokus, tekuni bang ya, tekuni. Nah itu paling penting, karena apa, kalau kalian itu satu bisnis terus gagal, kalian pindah ke lain lagi, nah itu ya udah selesai. Di bisnis baru juga pasti ada problem baru lagi dan pasti seperti itu gitu kan, dan nggak akan berkembang itu nanti. Oke guys, itu tadi saran dari abang Nafi. Ya itulah pesan-pesannya dan keluh kesahnya di usahanya. Mungkin di luar sana masih banyak yang terdampak dalam pandemi ini. Bisa ada tukang kaki lima, tempat angkringan, apalagi dibatasi sampai jam malam sekarang ya. Iya. Nah itu. Nah jadi mungkin itulah, mudah-mudahan yang positif bisa kalian ambil dan buang sisi negatifnya. Dan jangan lupa bang ya, ngopi bang. Ngopi dulu. Oke, terima kasih bang. Sama-sama. Oke, siap. Oke, see you next time guys. See you next time.